Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sebuah materi, yaitu leasing atau sewa guna usaha. Yang pertama adalah apa sih definisi dari leasing itu sendiri? Nah, leasing merupakan perjanjian pemilik aset atau yang biasa disebut lessor kepada leasee atau penyewa. Nah, ini merupakan pemberian hak kepada penyewa tersebut untuk menggunakan aset tersebut dalam waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Nah, sewa guna usaha ini biasa digunakan untuk kendaraan, peralatan, dan juga properti. Yang kedua adalah manfaat apa yang akan didapatkan bagi leasee dan lessor tentang sewa guna usaha ini. Yang pertama, manfaat bagi leasee. Ada beberapa manfaat yang akan didapatkan. Yang pertama, hemat biaya awal. Nah, leasee tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli aset. Kemudian yang kedua, mengurangi resiko. Leasee tidak perlu khawatir tentang kerusakan ataupun keusangan dari aset tersebut. Kemudian yang ketiga, akses ke peralatan terbaru. Nah, leasee dapat menggunakan peralatan terbaru tanpa harus membeli. Kemudian yang terakhir, pengelolaan kas. Nah, pembayaran teratur mengenai sewa ini dapat membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah manfaat bagi lessor. Yang pertama, pendapatan teratur. Nah, lessor akan mendapatkan pemasukan setiap bulannya dari pembayaran sewa dari penyewaan aset. Kemudian yang kedua adalah hak milik dari aset. Lessor masih dapat mengelola aset yang telah disewakan apabila sewa tersebut telah selesai. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi sewa dan kriteria yang mendasari klasifikasi tersebut. Ada dua, yaitu yang pertama sewa pembiayaan. Nah, ini merupakan pengalihan secara substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan kepada lessee. Nah, kriterianya yang pertama, pengalihan kepemilikan di akhir masa sewa. Yang kedua, opsi pembelian pada harga yang lebih rendah dari nilai wajar. Yang selanjutnya, durasi sewa mencakup sebagian besar umur manfaat ekonomi aset. Kemudian, pembayaran sewa minimum yang mendekati nilai wajar aset. Kemudian yang kedua, sewa operasi. Nah, ini tidak mengalihkan manfaat dan risiko kepemilikan yang substansial. Nah, ini kebalikan dari sewa pembiayaan. Nah, lessor tetap mengakui aset di neraca dan leasee mencatat pembayaran sewa sebagai beban. Selanjutnya, akuntansi bagi leasee. Yang pertama, pengakuan aset dan liabilitas. Leasee mengakui aset sewa dan liabilitas sewa di neraca jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Kemudian yang kedua, pencatatan pembayaran sewa. Nah, pembayaran dibagi menjadi beban bunga dan pengurangan liabilitas. Kemudian yang terakhir, sewa operasi. Nah, pembiayaan sewa dicatat sebagai beban tanpa pengakuan aset dan liabilitas. Kemudian yang selanjutnya, akuntansi bagi lessor. Nah, tadi leasee, sekarang lessor. Yang pertama, pengakuan aset. Lessor mencatat aset sewa di neraca untuk sewa operasi. Nah, untuk sewa pembiayaan, aset dihapus dan piutang sewa diakui. Kemudian yang kedua, pengakuan pendapatan. Nah, pendapatan sewa diakui sesuai dengan pembayaran yang diterima dari leasee. Masalah akuntansi khusus dalam sewa. Yang pertama adalah klasifikasi sewa yang tepat. Nah, di sini menentukan sewa tersebut adalah sewa operasi atau sewa pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah penilaian aset. Nah, ini menentukan nilai wajar sewaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah pengakuan pendapatan dan beban. Nah, ini memastikan di dalam laporan keuangan ini telah disusun dengan tepat antara pendapatan dan beban sewa yang telah dicatat dalam laporan keuangan tersebut. Terakhir adalah diversifikasi. Nah, lessor dapat menyewakan berbagai macam aset untuk meningkatkan pendapatannya. Itulah tadi sedikit pemaparan mengenai materi tentang leasing dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.